Oke, good morning semuanya. Kita akan coba lanjutkan kembali materi kita tentang masih di bab 1, tentang motif ekonomi, tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan politik ekonomi. Nah, pertemuan lalu saya sudah bahas tentang motif ekonomi. Ya, sedikit saya bahas lagi, saya review lagi tentang motif ekonomi. Jadi motif ekonomi itu kan dorongan untuk melakukan sesuatu, tindakan ekonomi dengan mengharapkan keuntungan tuh, ada yang mengharapkan keuntungan. Ada juga motifnya dia bukan mendapatkan keuntungan saja, tapi ada motif non ekonomi, dia tidak mengharapkan keuntungan. Nah, selanjutnya hari ini kita akan lanjutkan dengan penjelasan tentang tindakan ekonomi. Oke, coba di full screen dulu ya. Oke. Nah, sudah muncul ya di layar kalian. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan coba sama-sama pelajari. Memang agak sedikit masih banyak teori nih di bab 1. Banyak sekali informasi mungkin yang harus kalian dapatkan juga. Jadi saya akan coba jelaskan perlahan, sedikit demi sedikit. Yang penting kalian bisa memahami. Karena di bab 1 ini ya memang dasarnya kita belajar ekonomi. Nah, kalau kita bicara manusia atau apa ya, dorongan hal-hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang nggak jauh dari tadi yang kemarin motif ekonomi. Nanti kita belajar sekarang tindakan ekonomi, ada prinsip ekonomi, ada juga politik ekonomi. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang tindakan ekonomi. Kalian bisa lihat di layar nih, secara pengertian tindakan ekonomi adalah tindakan memilih perbandingan yang sebaik mungkin antara pengorbanan dan hasilnya. Nah, jadi tindakan ekonomi ini, kalau kemarin motif ekonomi, ada motif ekonomi, non-ekonomi itu kan dilihat dari mengharapkan keuntungannya kan, ada keuntungannya atau enggak, terus ada motif sosial dan sebagainya. Nah, kalau di tindakan ekonomi ini mempertimbangkan antara pengorbanan yang kita keluarkan dan hasilnya seperti apa. Ya, jadi tapi sama intinya segala tindakan ekonomi ini segala sesuatu atau segala upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam tindakan ekonomi ini dibagi menjadi dua. Nih, kita coba lebih gali lebih dalam lagi ya. Ada jenis yang pertama itu adalah tindakan ekonomi rasional. Nah, kalau tindakan ekonomi rasional, namanya juga rasional ya. Secara singkat, rasional itu kan masuk akal, masuk dalam akal. Nah, masuk dalam akal pemikiran pertimbangan manusia. Nah, secara keseluruhan, tindakan ekonomi rasional itu adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Ya, jadi tindakan atau setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Ya, kalau kita misalkan mengeluarkan pengorbanan sebesar ini, itu kita juga akan dikit. Nah, kayak begitu. Itu tindakan ekonomi rasional. Nah, contohnya, nah ini ada kalian bisa. Belum ya? Belum berubah ya? Seorang siswa pergi ke sekolah itu lebih memilih naik beca dibanding naik angkot, ya. Oke, saya coba share lagi. Contohnya itu seorang siswa itu memilih naik angkutan umum
daripada naik beca untuk pergi ke sekolah. Kenapa si siswa ini lebih memilih naik angkot dibanding naik beca? Karena dari sisi pilihan, naik angkot itu lebih menguntungkan. Contoh, misalkan, nah ini gambarnya nih. Misalkan si anak sekolah ini atau kalian lah masih sekolah dikasih uang jajan misalkan 10.000 sehari ini untuk berangkat ke sekolah. Kalau misalkan si anak ini naik angkot dari rumah ke sekolah dengan jarak tempuh yang sama, itu mungkin naik angkot dari rumah ke sekolah paling hanya bayar Rp1.000 atau Rp2.000. Nah, berarti dia masih ada sisa. Kalau dia pulang pergi naik angkot, berarti dia masih punya uang jajan 6.000 kan? Karena ongkosnya 2.000 dan 2.000, jadi pulang pergi jadi 4.000, masih sisa 6.000. Nah, tapi kalau misalkan dia pilih naik beca, dia naik beca, mungkin dari jarak yang sama, dari rumah ke sekolah, enggak 2.000 dia, naik beca mungkin 5.000, lebih mahal, ya. Nah, jadi kalau misalkan bolak-balik naik beca, 10.000, habis dong uang jajan dia. Nah, itu salah satu contoh tindakan ekonomi rasional. Jadi, memilih upaya manusia atau upaya si anak sekolah ini untuk memilih yang paling baik dan paling menguntungkan. Ya jelas ya, jadi lebih pilih naik angkot aja nih, lebih murah ya daripada naik beca. Nah, itu contohnya, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah bisa juga seperti ini nih. Nah, ini kan ada orang nih di counter handphone. Contohnya orang di counter handphone. Nah, ada juga orang berpikir, daripada beli ke counter handphone, nih misalkan mau beli pulsa. Beli pulsa ke counter handphone biasanya yang kalian pas isi pulsa misalkan 50.000. Kalau kalian pergi ke counter nih, keluar nih ke counter HP, beli pulsa 50.000, kan nggak 50.000. Mungkin dia akan ditambah untuk dapat keuntungan, mungkin dia jual 51.000 atau 52.000 kan. Nah, lebih baik, kenapa nggak kita beli secara, kalau misalkan kalian punya internet banking atau m-banking, atau beli di ATM, itu kan kalau kita beli pulsa 50.000, ya harganya 50.000, nggak ada tambahan apa-apa. Nah, jadi kalian lebih memilih, misalkan beli di m-banking, internet banking, atau di ATM, daripada pergi ke counter. Nah, ini juga sama nih, menguntungkan. Ya lumayan lah 1.000, 2.000, belum kalau misalkan kalian naik mobil, naik motor, bayar parkir, nah kan nambah lagi tuh. Padahal kita beli pulsanya 50.000, malah jadi lebih dari 50.000. Nah, kita juga, ini salah satu contoh tindakan ekonomi rasional, ya. Jadi paling baik dan paling menguntungkan. Nah, yang ketiga nih, di sini ada anak lagi coba baju seragam nih, ya kan, seragam sekolah nih. Nah, salah satu contohnya lagi gini, orang tua mungkin akan lebih memilih beli seragam jadi, nih kan ini udah jadi nih, tinggal dicoba aja nih ukurannya S, M, L, atau XL, XXL. Beli seragam jadi yang sudah jadi dibanding jahit sendiri. Jahit sendiri kan pasti lebih mahal tuh. Kita harus beli kainnya dulu, terus belum kita harus bayar ongkos jasa jahitnya. Nah, mungkin seragam ini, contohnya seragam mungkin ini kalau udah beli jadi mungkin anggaplah 100.000. Tapi kalau kita jahit sendiri bisa lebih dari 100.000, ya seperti itu. Ya kecuali kalau kalian memang seragamnya juga kan bukan seragam artinya dipakai oleh semua sekolah. Kalau ini kan biasanya kan sekolah-sekolah pemerintah nih kan yang seragamnya sama nih. Kalau kalian kan memang harus mau nggak mau jahit. Tapi kalian tahu tuh kalau mau tanya orang tua kalian berapa sih ongkos jahit, pasti lebih mahal dibanding beli jadi. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh dari tindakan ekonomi rasional atau upaya manusia untuk memilih yang paling baik dan lebih menguntungkan. Ya, itu pada dasarnya seperti itu. Itu yang tindakan ekonomi rasional. Nah, yang berikutnya kebalikannya, tindakan ekonomi irasional. Nah, tindakan ekonomi irasional ini tindakan ekonomi yang tidak dilandasi pilihan paling baik dan paling menguntungkan. Jadi tindakan ekonomi tradisional adalah setiap tindakan yang tidak dilandasi pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan.
Nah, contohnya nih ada di sini. Misalkan nih, yang pertama Randy minum air dingin saat hujan. Walaupun bisa menghilangkan rasa haus, nah, tapi namanya air hujan kan bisa bikin sakit. Nah, ini juga ini salah satu tindakan ekonomi yang tidak apa ya, tidak dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Atau Bapak Reno menjual produknya dengan harga yang lebih rendah dari ongkos produksi agar laku terjual. Walaupun dilakukan agar produksinya laku terjual, tetapi usaha Bapak Reno tidak akan bertahan lama karena selalu mengalami kerugian. Nah, ini kalau misalkan kita bicara produksi barang, misalkan kita memproduksi sebuah barang atau kita misalkan memproduksi sebuah roti. Roti itu setelah kita hitung membuat sebuah roti itu mungkin keluarkan biaya sekitar 3.000. Nah, karena takut mungkin si Bapak Reno ini nggak laku dijual atau terlalu mahal, karena mungkin rotinya belum punya merek, nggak ada merek dan sebagainya, dia jual ya udahlah 2.500 aja, yang penting laku. Tapi kan secara tindakan ekonomi itu kan rugi. Ya harusnya kita dapat keuntungan, dapat profit, ini malah malah mengalami kerugian. Ya lama-lama usahanya tutup juga. Atau bisa juga contohnya lagi itu ada di buku kalian tentang tindakan ekonomi irasional itu nih, ada juga orang berpikir gini, kayak misalkan contoh beli pulsa lah ya, beli pulsa gitu. Beli pulsa misalkan dekat rumah ini, dekat rumah kalian ada konter, kalian beli kuota misalkan 50.000, harganya 50.000 tuh. Nah, jaraknya mungkin sekitar 100 meter dari rumah kalian. Tapi ada konter berikutnya, jaraknya 1 kilometer dari rumah kalian. Tapi ketika kalian beli kuota, misalkan 10 giga nih, isi kuota 10 giga, harga di counter kedua itu mungkin 48.000. Nah, orang akan berpikir gini kan, mending beli di counter kedua, karena kan lebih murah tuh, 48.000, 10 giga, sedangkan counter terdekat yang jaraknya mungkin cuma 100 meter, itu harga 50.000. Nah, ini orang akan berpikir seperti itu dan melakukan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi tindakan ekonomi, ya itu nggak masuk akal. Kenapa? Dia harus jalan 1 kilometer tuh, membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar tuh. Atau mungkin dia naik motor, karena nggak mau jalan jauh, mungkin dia naik motor atau naik mobil. Nyampe sana tuh ada parkir 2.000, beli pulsa, beli kuota 48.000, 50.000, sama-sama kan sebenarnya kan sama aja kan. Nah, yang paling benar, lebih baik adalah kayak gitu. Ya lebih baik kita pilih yang dekat, tapi pengorbanan kita pun nggak capek-capek amat. Jalan dekat, harganya 50.000 sama dibanding kita mikir di konter kedua lebih murah tuh 48.000. Tapi kita nggak mikir tuh di situ tuh ada biaya parkir, terus kita harus jalan lebih jauh. Nah, itu yang termasuk tindakan ekonomi irasional. Jadi tidak dilandasi pilihan paling baik dan paling menguntungkan. Nah, itu ya. Nah, lalu contoh lain misalkan di sini ada seorang pedagang yang menjual barang dagangannya sesuai dengan harga beli. Misalkan namanya orang dagang kan ngambil barang dari orang lain tuh. Misalkan contohnya ini lah ya. Kalian lihat nih, Stabilo ini lah ya. Stabilo ini mungkin saya mau jualan nih. Saya beli dari orang lain dulu kan, dari pihak lain nih. Stabilo ini misalkan harganya 5.000. Harganya 5.000, terus saya jual lagi 5.000. Atau misalkan saya jual, oke lah saya jual 5.500. Nah, 5.500. Saya beli dari orang lain 5.000, saya jual 5.500. Secara logika masih masuk akal ya, dapat untung 500. Tapi ternyata saya jualan itu jualan online. Jualan online, dan ternyata ini harus dikirim. Nah, karena kita jualan online, ini kan harus dikirim nih. Harus dianterin. Nah, setelah diantar, ternyata ya tadi, misalkan saya antar naik motor nih karena masih di dalam kota, masih di kota yang sama, saya antar nih. Saya nggak memperhitungkan ternyata saya harus ada biaya bahan bakar tuh di situ, naik mobil atau naik motor. Belum lagi nyampe nanti ada apa. Nah, saya tidak mempertimbangkan itu. Mungkin biaya bensinnya ternyata Rp700. Nah, saya padahal secara tindakan ekonomi mungkin ini menguntungkan nih, dapat untung 500.
tapi saya tidak memperhitungkan si ongkos kirimnya tadi 700, malah sebenarnya tadinya untung malah jadi merugikan. Nah, itu tindakan ekonomi yang tidak dilandasi. Jadi pikirlah yang penting laku aja lah, yang penting laku aja gitu. Nah, itu yang disebut dengan tindakan ekonomi. Jadi usaha yang dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada orang juga berpikir, ya udahlah nggak penting untung, yang penting kejual, yang penting saya dapat uang. Nah, ada juga orang berpikir kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang udah kepepet nih, perlu uang, butuh, karena kan balik lagi, yang namanya manusia kan harus memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar tuh, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Orang jadi kalau berpikir, ya udahlah, daripada saya jualan gak laku, walaupun modalnya 5.000, ada orang yang nawar 4.800, ya udahlah saya jual aja, yang penting kejual, yang penting saya dapat uang, yang penting barang saya terjual. Nah, ada ya begitu. Jadi nggak cuma kita bicara ekonomi, kita dapat keuntungan terus tuh, enggak. Tapi karena ada tadi ya, ada tindakan manusia, karena dia harus memenuhi kebutuhannya, ada upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, daripada tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya akhirnya dia melakukan tindakan ekonomi yang irasional, kayak tadi contohnya. Nah, itu tentang tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Jadi banyak sekali gitu kalau kita bicara. Nanti kita bicara juga ke perilaku konsumen tuh, perilaku produsen itu mau beda-beda tuh. Jadi nggak bisa dipukul sama, dia sama ratakan antara si produsen, si konsumen. Ya tadi juga mungkin konsumen yang satu akan berpikir, nggak masalah buat saya jalan ke sana 1 kilometer nih, yang penting saya hemat 2.000. Tapi orang lain akan berpikir, ngapain ke sana jalan capek-capek, panas-panas, cuman untung 2.000. Yang mending saya yang deket aja nih, walaupun 50.000, tapi saya nggak capek. Nah, jadi semua tindakan manusia itu beda-beda, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa seperti diwajibkan atau diharuskan seperti itu. Enggak, tapi balik lagi itu jadi pilihan kita. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita. Ya nggak salah, tapi kalau misalkan memang ternyata orang itu berlebih, ada berlebih, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun mungkin tadi contohnya di toko yang satu ini lebih mahal, ya nggak masalah buat dia. Ya, tapi kalau misalkan ternyata dia punya uangnya terbatas, ya dia lebih baik jalan lebih jauh dengan mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, itu kan beda tuh. Di sisi lain, dua-duanya juga menguntungkan buat dia. Tapi bisa dilihat dari sisi tindakan ekonominya, apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal. Nah, seperti itu ya, irasional dan rasional. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini tentang tindakan ekonomi. Jadi kita mempelajari perilaku-perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Berikutnya di prinsip ekonomi. Nah, ada yang disebut dengan prinsip ekonomi. Ya. Nah, udah muncul. Kalau dari secara pengertian, nah, prinsip ekonomi dapat diartikan dengan tindakan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dengan pemanfaatan biaya tertentu. Oke. Ke prinsip ekonomi, kita lanjutkan lagi ya. Nah, prinsip ekonomi tadi sedikit sudah dijelaskan, pedoman melakukan tindakan ekonomi di mana di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, jadi
Ini yang namanya prinsip ekonomi, pokoknya dengan pengorbanan sekecil mungkin mengharapkan hasil yang maksimal. Kalau tadi tindakan ekonomi itu kalau kita pengen mempunyai hasil yang maksimal, berarti usahanya harus maksimal, harus besar. Nah, ya. Ini